jika terlibat dalam politik tata laksana pemilu dan kemudian bertentangan dengan undang-undang pemilu yang mengharuskan aparatur pemerintah negara itu netral, berdampak pada unfairness. Memang bahasa cawe-cawe itu harus disampaikan seperti itu. Kalau tidak, memang tidak menarik. Dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa dan digital content creator, Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya akan cawe-cawe dalam Pilpres mendatang. Pernyataan ini dijelaskan oleh Yogi Arif Nugraha selaku wakil pemimpin redaksi Kompas TV. Untuk menjaga momentum 13 tahun, menjaga bonus demografi, saya harus cawe-cawe. Jadi tidak secara langsung mengatakan ini siapa. Hampir semua peserta yang tadi datang mengarahkan, Pak, ke siapa ini Pak titipannya, nggak ada. Pernyataan di depan para pemimpin redaksi media massa ini kemudian mendorong persepsi beragam dari banyak pihak. Jika pernyataan akan ikut cawe-cawe itu, menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, sebaiknya tidak dilakukan. Ya bolehlah dia punya dukungan karena dia adalah petugas partai, tapi dia tidak boleh menggunakan aparatus negara, alat negara untuk merealisasikan apa yang dia maksudkan dengan kepentingan bangsa dan negara itu. Anies Baswedan, bakal capres yang diusung Koalisi Partai Perubahan, mengaku menerima banyak masukan dan kekhawatiran soal kemungkinan adanya penyelenggara pemilu yang tidak adil. Dia berharap kekhawatiran itu tidak terjadi. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula. Kekhawatiran ini juga diungkapkan oleh Wakil Sekjen Partai Nasdem, menjadi tidak wajar jika posisi Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan Panglima tertinggi TNI terlibat dalam tata laksana pemilu dan melanggar undang-undang pemilu. Menjadi tidak wajar karena konsekuensinya jika Presiden dengan dibekali dan diberikan daya kekuatan yang luar biasa, beliau kepala pemerintahan, beliau kepala negara, beliau Panglima tertinggi ABRI, beliau pengguna Badan Intelijen Negara, dan seterusnya, maka jika terlibat dalam politik tata laksana pemilu dan kemudian bertentangan dengan undang-undang pemilu yang mengharuskan aparatur pemerintah negara itu netral, berdampak pada unfairness. Kira-kira begitu kekhawatirannya. Istilah cawe-cawe dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ikut membantu mengerjakan, membereskan, merampungkan, ikut menangani sebuah tugas atau persoalan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung memberi penjelasan maksud cawe-cawe Presiden Jokowi tersebut. Cawe-cawe untuk hal yang positif, artinya pelaksanaan pemilunya berlangsung transparan, terbuka. Karena sekarang ini udah nggak mungkin lah di era digital ini, segala sesuatu misalnya katakanlah kalau kemungkinan ada hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam semangat itulah beliau menyampaikan sebenarnya. Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak. Presiden Joko Widodo tegas akan cawe-cawe dalam pemilu mendatang. Presiden akan cawe-cawe dalam konteks politik kebangsaan dan bukan politik elektoral. Bahwa Bapak Presiden tegas dan jawaban hari ini adalah
menjawab dari tuduhan itu, tuduhan cawe-cawe itu. Karena sebenarnya yang dimaksud Bapak Presiden cawe-cawe itu, Bapak Presiden nggak akan cawe-cawe terkait dengan politik elektoral, tetapi cawe-cawe terkait dengan politik kebangsaan begitu. Konkretnya seperti apa, Mas Joko? Iya, yang konkret pertama adalah Bapak Presiden ingin memastikan bahwa pelaksanaan pemilu 2024 nantinya itu berjalan jujur, adil, dan demokratis begitu. Dan yang kedua adalah Bapak Presiden ingin memastikan bahwa kondisi yang dialami oleh bangsa ini, baik tantangan, kondisi saat ini, dan situasi-situasi geopolitik internasional yang terus memanas, itu tidak membuat bangsa Indonesia karena adanya transisi kepemimpinan nasional melalui Pilpres 2024 akan berjalan mundur begitu, Mbak. Ini perlu dipastikan. Litbang Kompas mengungkapkan 90,35% responden yakin Presiden harus netral dalam pemilu mendatang. Dari survei yang sama mengungkap, 50,5% responden menilai Presiden Jokowi sudah bersikap netral dan 39,3% responden memandang Presiden Joko Widodo tidak netral. Penjelasan dari pers itu cawe-cawe untuk agar menjaga demokrasi, menjalankan pemilu yang jujur sangat bagus. Jadi kita harap itu tentu dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau ingin dengan apa dijelaskan ya oleh terakhir untuk agar demokrasi berjalan dengan baik, agar pemilu jurdil, itu tentu kita dukung. Ketua DPP PDI Perjuangan menjelaskan ada 3 hal penting yang menjadi tujuan Presiden cawe-cawe. Memang bahasa cawe-cawe itu harus disampaikan seperti itu. Kalau tidak, memang tidak menarik. Bahwa beliau memang harus ikut campur untuk menjamin apa? Ada 3 hal, Mas Tifal, dalam hal ini. Pertama, bahwa pemilu ini berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan waktu yang ditentukan, kemudian juga bisa menghasilkan seorang pemimpin yang diharapkan. Apakah itu calon presiden, legislatifnya. Nah, yang kedua, bahwa proses ini semua berlangsung jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, itu harus dijamin keamanannya. Nah, yang ketiga, ini yang penting ini, nanti dikatakan 3 PDI Perjuangan itu kan, memang cuma 3. 3 ini, masa transisi ini adalah masa yang paling penting. Coba, Bung Tifal, Mas Tifal, saat ini ada banyak berpikir keraguan dari kalangan investor. Bahwa apakah dalam tahun politik ini kami boleh berinvestasi? Apakah di dalam tahun politik ini, begitu juga tahun depan ini, situasi keamanannya seperti apa? Situasi proses demokrasi ini seperti apa? Nah, ini yang ingin dijamin oleh Presiden. Rakyat harus merdeka sepenuhnya untuk menggunakan hak pilihnya. Hak untuk memilih pengemban amanat rakyat berikutnya yang dapat menjamin peningkatan kesejahteraan dan berlangsungnya kehidupan demokrasi di negeri ini. Integritas pemilu tak boleh terganggu karena cawe-cawe yang tak perlu.